Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas Kutayyib atau risalah yang berjudul Ma la yasa'u atfalul muslimin jahlahu, perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya atau jahil tentangnya. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke bab yang baru, yaitu seputar sirah Nabi. Ya, dan kita sudah menyelesaikan yaitu tentang masalah mengajarkan anak-anak tentang masalah fikih atau ibadah. Ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab berikutnya, yakni adalah bab tentang mengajarkan anak sirah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Dan mengajarkan sirah kepada anak ini suatu hal yang sangat penting sekali. Ya, suatu hal yang sangat penting. Ya. Kenapa? Mengajarkan sirah kepada anak itu adalah di antara metode yang sangat efektif untuk membangun karakter anak, bahkan juga dalam rangka untuk membangun pemahaman anak tentang agamanya. Karena sirah itu ya biasanya langsung diasosiasikan mempelajari sejarahnya Rasulullah SAW. Ya, kalau ada yang bertanya apa sih sebenarnya sirah itu, ya mungkin ada yang asing dengan kata sirah. Ya, namun insya Allah ya bagi mereka-mereka yang yang pernah belajar ya insya Allah nggak asing ya dengan kata sirah. Sirah ya jamaknya siar ya. Itu adalah kata benda atau al-ismu min sarah, yaitu kata benda dari kata kerja sarah. Ya. Dan artinya saro adalah orang maksudnya arti atau makna saro artinya berjalan, melakukan perjalanan. Berarti sirah itu adalah perjalanan, maksudnya perjalanan hidup. Sirah itu adalah biografi, cara hidup, riwayat hidup, perilaku hidup, kelakuan hidup. Yaitu namanya sirah. Dan umumnya ketika dikatakan sirah itu biasanya langsung diasosiasikan dengan sirah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Dan mempelajari sirah Nabi itu sebenarnya penting, bahkan wajib. Karena bagaimana seseorang bisa mencintai nabinya alaihi salatu wassalam apabila mereka tidak mengenal nabinya? Bagaimana seseorang itu bisa menaati Rasulullah kalau mereka asing dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Karena itulah mempelajari sirah Nabi adalah suatu hal yang sangat-sangat penting sekali. Ya. Kita tahu ya bahwasanya manusia ketika belajar atau mencari ilmu, manusia itu lebih mudah untuk memahami sesuatu apabila sesuatu itu konkret atau bisa dikonkretkan. Sementara belajar tentang sirah, sejarah dan kisah itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya kita bisa melihat wujud konkretnya, aplikasi konkret. Ya. Terutama dari syariat Islam.
Karenanya ketika seseorang mempelajari sirah Nabi, maka dia akan mendapati apa manfaatnya, yaitu dia mendapati adanya uh, aplikasi yang konkret. Konkret itu artinya yang nyata. Seakan-akan itu bisa disaksikan, seakan-akan ya. Kenapa? Karena manusia itu punya uh, potensi dan kemampuan belajar lebih mudah ketika sesuatu itu bisa dikonkretkan. Ya meskipun tidak semua bisa dikonkretkan ya, tapi uh, metode pembelajaran dengan mengkonkretkan sesuatu itu lebih mudah dipahami. Makanya di antara metodenya, metode di dalam pendidikan yang dilakukan juga oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah metode tamtsil. Tamtsil itu memberikan perumpamaan-perumpamaan atau permisalan-permisalan. Maka demikian pula seseorang akan lebih mudah untuk bisa memahami suatu pesan ya apabila di situ dikonkretkan dalam bentuk contoh. Nah, tapi ini dalam bentuk contoh yang nyata. Dan itu ada di dalam sejarah. Dan ya, tentunya sejarah yang paling mulia adalah sejarahnya ya peri kehidupan Rasulullah SAW. Karenanya ketika seseorang belajar sirah nabawi atau sirah Nabi, maka dia akan lebih mudah memahami ya syariat atau hukum-hukum Islam ataupun hal-hal yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah ya, dan juga dia akan lebih mudah untuk mengaplikasikannya ketika dia belajar sirah Nabi. Karena di situ mengandung aplikasi konkret. Lalu kemudian yang kedua, kenapa kita harus mempelajari dan mengajarkan sirah? Karena sebagai bentuk ya kewajiban kita agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat, maka kita nggak bisa selamat kecuali mengikuti Rasulullah. Dan Allah menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya teladan. Karenanya sebagian ulama ketika menafsirkan syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mereka mengatakan la matbu'a bihaqqin illa Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak ada contoh, tidak ada panutan ya yang paling benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah di dalam surat Al-Ahzab ya ayat ke-21 Allah dengan tegas mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Allah mengatakan teladan yang baik itu fi Rasulillah. Allah tidak mengatakan fi akhlaqi Rasulillah atau fi adabi Rasulillah atau fi aqidati Rasulillah atau yang semisalnya. Ya. Atau Allah tidak menyebutkan dengan kata min menunjukkan sebagian min Rasulillah dari Rasulullah, tidak. Tapi Allah mengatakan fi Rasulillah. Artinya di dalam diri Rasulullah itu semuanya mengandung teladan yang baik. Mengandung uswah hasanah, mengandung contoh yang baik. Berarti semua apa yang ada dalam diri Rasulullah, baik itu perkataan beliau, qaul, atau perbuatan Rasulullah, fi'il, atau persetujuan Rasulullah, takrir, yaitu Rasulullah mendiamkan sahabat melakukan sesuatu, atau Rasulullah menyetujui, itu takrir. Dan itu sunnah takririyah. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Dan juga sifatul khalqi dan sifatul khuluq, yaitu sifat perangai dan sifat penampilan. Berarti semua yang ada dalam diri Rasulullah adalah teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yaitu bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan mengharapkan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya seseorang tidak akan bisa mencontoh Rasulullah kalau dia nggak mempelajari tentang sejarah Rasulullah, sirah Rasulullah. Ya, karena di dalam sirah Rasulullah itu banyak sekali manfaatnya. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kita mengajarkan anak sirah adalah untuk mengenalkan anak dengan Rasulullah dan agar mereka takjub, cinta, dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan kecintaan itulah akan membuahkan ketaatan, akan membuahkan ya ittiba, yaitu akan mencontoh dan meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu seseorang tidaklah dikatakan mencintai Rasulullah apabila tidak mencontoh Rasulullah. Dan seseorang akan sulit untuk mencontoh Rasulullah dan mencintai Rasulullah apabila dia tidak mengenali Rasulullah.
Karena yang untuk bisa mengenal Rasulullah hendaknya dia belajar sirah Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Itu ikuti Rasulullah. Karena Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku. Ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi dengan kita mengajarkan kepada anak-anak itu sirah nabawi, ya, maka mereka akan semakin kenal Nabi, semakin sayang, semakin cinta, semakin taat. Ya. Sehingga mereka akan lebih semangat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, di antara manfaat kita mengajarkan sirah Nabi dan juga kisah-kisahnya orang-orang soleh dari para Nabi, para Rasul, atau para salafun saleh, itu adalah ya agar mereka bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting, pelajaran-pelajaran kehidupan, pelajaran-pelajaran yang dapat mensupport dan mendukung kehidupan mereka saat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an tidak lepas dari qasas, dari kisah-kisah. Makanya ada surat Al-Qasas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ya. Sungguh pada kisah-kisah mereka, yaitu para nabi dan umat-umat sebelumnya, yaitu umat-umat nabi tersebut, adalah terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang ya berakal. Nah, bagi orang-orang yang apa, yang memiliki akal. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya lagi adalah untuk memantapkan dan menguatkan keyakinan dan keimanan. Karena di dalam sirah Nabi itu mengandung mukjizat. Dan kehidupan Nabi itu adalah tidak lepas dari mukjizat. Kenapa saya katakan mukjizat? Karena apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah bentuk dari implementasi Al-Quran. Dan Al-Quran adalah mukjizat terbesar sepanjang zaman. Dan kemudian juga ada mukjizat-mukjizat Nabi yang lainnya yang bisa kita dapati ada di dalam sirah Nabawiyah. Sehingga dengan hal ini akan semakin menguatkan dan menambah keimanan kita dan anak-anak kita. Ya. Nah. Lalu kemudian juga kita tahu ya bahwasanya di dalam sirah itu banyak sekali manfaat, pelajaran, nasihat, hikmah. Maka siapa yang mempelajari sirah, maka dia akan memetik ya hikmah, memetik nasihat, memetik kebaikan-kebaikan. Sehingga itu akan mempengaruhi jiwanya, akan mempengaruhi ya karakter seseorang ketika dia mempelajari sirah Nabi. Ya. Nah, jadi itu bisa memperteguh keimanan dan juga bisa mengembangkan karakter. Ya. Dan kemudian juga semakin menguatkan rasa cinta kepada Nabi, kepada sahabat dan orang-orang saleh. Sementara Nabi mengatakan ya, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, semoga kelak dia akan dibersamakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang terakhir ya, last but not least ya, bukan artinya cuma ini saja manfaatnya, tentunya banyak manfaatnya. Itu adalah mampu untuk ya memperteguh dan memperkuat anak kita, terutama di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, tantangan-tantangan hidup. Karena hidup ini gak lepas dari ujian. Kita akan diuji dengan berbagai macam ujian. Tapi ternyata kalau kita lihat sejarah, terutama sejarahnya Nabi, tidak ada ujian yang lebih berat, melebihi daripada ujiannya para Nabi dan para Rasul. Dan kita lihat bagaimana mereka begitu sabarnya, sehingga itu bisa menginspirasi kita, memotivasi dan mendorong kita untuk atau agar kita senantiasa semakin kuat. Ya. Nah, dan apabila kita perhatikan ya, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mempelajari sejarah Nabi atau sirah Nabi itu suatu hal yang wajib untuk kita ajarkan. Nggak boleh orang tua itu tidak mengajarkan anaknya ya tentang Rasulullah.
Artinya kita wajib pertama mengajarkan tentang Allah, ma'rifatullah, kemudian yang kedua ma'rifatul Rasul. Nah, setelah itu baru kita bisa mengajarkan ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengejarkan agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Dan dalil itu tidak lepas dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengenalkan anak tentang sejarah, terutama sejarah perikehidupan Nabi, itu wajib dan penting sekali. Betapa tidak? Karena anak-anak itu biasanya akan mudah melekat dengan sosok-sosok yang mereka sering diceritakan tentangnya. Apalagi ketika mereka masih kanak-kanak, mereka masih dalam fase at-tafkir al-khayali, ya, daya imajinasi yang masih kuat. Bahkan kalau mereka diceritain tentang Superman, Batman, mereka bisa percaya. Maka kenapa kita tidak menceritakan tentang manusia-manusia super yang real, yang nyata, yang sebenarnya? Ya, khususnya dari kalangan para sahabat. Ya, tentunya setelah Rasulullah SAW. Dan yang akan bisa melekatkan mereka dengan sosok-sosok terbaik yang tentunya dapat mempengaruhi mereka. Sejarah itu wujud konkret bagi anak-anak agar bisa mereka ikuti contoh dan teladani. Ya. Dahulu para salaf, mereka biasa mengajarkan anak-anak tentang sejarah, hatta tentang peperangan Nabi, yaitu Al-Maghazi. Makanya ada kitab Al-Maghazi. Ya. Contoh misalnya, ya, cicitnya Nabi SAW yang bernama Zaid bin Ali, beliau pernah mengatakan bahwasanya kami dahulu diajari tentang sejarah peperangan Nabi. Baik itu maghazi artinya yang diikuti oleh Rasulullah, turun langsung ikut perang, atau saraya. Saraya itu adalah perangan yang tidak diikuti, tapi Nabi mengutus delegasi beliau atau pasukan beliau. Nah, dahulu kata Zainal Abidin bin Ali bin Husain bin Ali, beliau mengatakan kami diajari tentang, ya, sejarah peperangan, yaitu maghazi dan saraya, sebagaimana kami diajarkan tentang Al-Quran. Juga demikian, ya, seorang tabi'in, putra dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Muhammad bin Abi Waqqas, dia mengatakan, ya, dahulu ayahku mengajariku tentang peperangan-peperangan yang diikuti Nabi, yaitu maghazi, dan yang tidak diikuti Nabi, yaitu saraya. Maka beliau mengatakan, ya bunayya wahina, ya, ada ma'athir. Ini adalah ma'athir. Ma'athir itu adalah kemuliaan yang turun-menurun, ya, min abaikum, dari ayah-ayah kalian. Ya, maka janganlah kamu sia-siakan. Ya. Yang menarik, ya, Tantawi rahimahullah, ya, beliau adalah seorang tokoh yang terkenal, ya, alim dari Mesir, dan juga seorang yang banyak menuliskan tentang buku-buku adab, ya, buku-buku sastra, juga termasuk sejarah. Beliau punya buku judulnya Rijalun Minat Tarikh. Rijalun Minat Tarikh. Ya. Beliau menasihatkan bahwasanya wajib bagi setiap pemimpin keluarga, yaitu bagi para ayah, untuk mengupayakan agar di rumahnya memiliki buku-buku tentang sejarah Nabi. Kemudian berusaha untuk membaca isinya dan membacakan isinya di hadapan anak-anaknya, istri dan anak-anaknya, keluarganya. Dan hendaknya dia menentukan ada waktu-waktu khusus dalam rangka untuk membaca dan membacakan buku sejarah tersebut setiap hari, setidaknya setiap jam. Ya, setiap hari setidaknya sejam saja. Agar keluarganya tumbuh mengenal sejarah Rasulullah yang mulia, yang agung. Karena sesungguhnya sejarah Nabi itu mata air yang murni bagi para penuntut agama, pembelajar agama. Karena sejarah itu adalah dalil yang bisa memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mendambakan kesalihan. Dan sejarah itu mengandung contoh yang mulia di dalam metode atau uslub yang cermat serta aturan-aturan yang komprehensif bagi setiap kebaikan. Itu kata Syekh Ali At-Tantawi. Ya. Kemudian juga Syekh Muhammad Abu Syuhbah di dalam bukunya As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, beliau menerangkan bahwasanya ilmu yang paling baik untuk dipelajari kaum muslimin tentunya Al-Quran, ya, dan juga ucapan atau sabda Nabi, ya. Jadi ilmu yang paling baik untuk dipelajari kaum muslimin, khususnya anak-anak dan para pelajarnya,
Dan ini juga perlu diperhatikan oleh para muhakkik ya, para peneliti dan para penulis adalah hendaknya mereka ya mempelajari sirah Nabi. Karena sirah Nabi ini adalah sebaik-baik guru dan sebaik-baik pemberi wawasan yang akan membimbing ya kepada kebaikan akhlak dan adab. Ya. Dan sirah itu adalah pokoknya madrasah yang telah terbukti menelurkan generasi awal muslimin dan muslimat yang langka, yang hebat di muka bumi ini. Dan di dalam sejarah ini, di dalam sirah nabawiyah ini, itu ada mutiara-mutiara yang dicari-cari oleh setiap muslim yang senang dengan ketaatan dan kebaikan. Di situ ada apa namanya? Berlian-berlian yang indah yang didambakan oleh para penuntut ilmu, ya, oleh para pencari kemuliaan di dalam agama dan dunia, di dalam iman dan akidah, di dalam ilmu dan amal, di dalam adab dan akhlak, di dalam strategi dan ketangkasan, di dalam akal dan hikmah, di dalam kepemimpinan atau leadership, di dalam keadilan dan rahmah, di dalam kepahlawanan dan kesatriaan, dan jihad. Sirah Nabi. Karena itu ya mempelajari Nabi terutama yang otentik, yang faham, ya, kemudian kita ajarkan kepada mereka tentunya sesuai dengan tumbang atau tumbuh kembang anak, dengan bahasa yang sederhana, dengan visualisasi yang tepat, yang terarah, tidak berlebihan, adalah perkara yang dibutuhkan oleh setiap keluarga muslim. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengajarkan hal ini. Baik, lalu kita baca ya pertanyaan yang pertama, maka kita perlu mengajarkan kepada anak kita tentang Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk mengenal Nabi kita harus mengenal dulu nama beliau dan nasab beliau. Apa nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah atau Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, dan Hashim itu dari suku Quraisy. Sementara Quraisy itu dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab itu keturunan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail itu adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, ya. Dan juga mereka adalah datuknya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi di sini apa namanya? Kita bisa tahu ya tentang nasabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam riwayat Muslim, Nabi sendiri yang mengatakan ya innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Bani Kinanah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah mengistimewakan bangsa Quraisy dari Kinanah. Ya, jadi Kinanah ini punya keturunan-keturunan dan yang diistimewakan adalah Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan kemudian dari Bani Quraisy itu yang banyak, maka yang diistimewakan adalah Bani Hashim. Ya, itu kakeknya Nabi. Kemudian wastafani min Bani Hashim, kemudian Allah memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Ya. Nah, oleh karenanya, ya di dalam min akhlaki Rasul yang oleh Syekh Al-Allamah Ahsan Al-Badr hafizahullah taala, ya, kita bisa melihat ternyata nasabnya Rasulullah itu berasal dari pokok intisari kebaikan. Kalau kita lihat dari ya tinjauan ilmu nasab. Ya. Dan sebagaimana beliau juga memiliki pokok dari ya intisari keutamaan tinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah dari Bani Hashim, dan Bani Hashim adalah ya Bani yang teristimewa dari Quraisy, dan Quraisy adalah suku yang teristimewa dari Bani Kinanah, dan Bani Kinanah adalah keturunan Ismail. Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim ya alaihi salatu wassalam. Nah, jadi dari sini kita perlu untuk mengajarkan anak-anak kita ya, nggak perlu panjang-panjang,
Cukup ajarkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, ya. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa bapak beliau bernama siapa? Abdullah. Kakek beliau bernama siapa? Abdul Muthalib. Ya, buyut beliau bernama siapa? Yaitu Hashim. Karena beliau dari Bani Hashim dari Quraisy, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa nama ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Aminah bintu Wahab, ya. Ini subhanallah, ya. Ada itu saya pernah lihat ya di beranda saya di Instagram, ada sosial eksperimen, ada anak-anak ya, pelajar-pelajar di sekolah umum dan sekolah-sekolah pondok. Ketika ditanya tentang siapa nama ibu Nabi, itu banyak yang nggak tahu loh ternyata, subhanallah. Ya, banyak yang tidak tahu. Padahal ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, seharusnya kita harus tahu bahwasanya ibunda Nabi kita adalah Aminah bintu Wahab. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah kapan ayah Nabi SAW wafat? Maka jawabannya adalah ayah beliau wafat di saat Nabi masih kandungan dan belum dilahirkan. Jadi Nabi tidak pernah ketemu ayahnya. Nabi adalah seorang yatim. Ya, kalau ada yang mengeluh di antara kita kehilangan orang tua atau kita nggak punya orang tua, Allah uji Nabi kita dengan semenjak lahir belum pernah ketemu ayahnya. Gak lama setelah dilahirkan, ya kemudian beliau pun harus berpisah dengan ibunya. Ibunya nggak lama kemudian meninggal dunia, akhirnya beliau diasuh oleh kakeknya. Dan kakeknya nggak lama kemudian meninggal diasuh oleh pamannya. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW. Ya kalau ada yang mengeluhkan tentang ya mereka kehilangan anak, Nabi itu semua anak laki-lakinya meninggal dunia. Semua anak laki-laki Nabi meninggal dunia semuanya ketika masih kecil. Yang hingga dewasa anak perempuannya, dan semua anak perempuan Nabi meninggal dunia sebelum Nabi wafat kecuali Fatimah. Karena Fatimah radhiyallahu anha beliau wafat ya beberapa setelah Nabi wafat. Ya. Nah, kemudian kapan Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan? Ya, maka jawabannya adalah beliau dilahirkan pada tahun gajah di Hanin di bulan Rabiul Awal. Ya, meskipun memang ada khilaf di antara para ulama, ya. Ya, namun pendapat yang masyhur adalah beliau dilahirkan di hari Senin Rabiul Awal di tahun gajah, yaitu Amul Fil. Dan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Beliau dilahirkan di Makkah. Ya, beliau lahir di Makkah. Siapa saja yang pernah menyusui dan mengasuh Nabi Muhammad SAW selain ibundanya? Ya, jadi ternyata di zaman itu banyak anak-anak itu yang dicarikan ibu susu. Ya, kenapa? Karena agar anak itu terbiasa mendapatkan asupan nutrisi yang baik, ya. Karena ibu-ibu susu itu biasanya memang sudah memprepare dirinya memberikan kualitas ASI yang baik. Kemudian dibawa di kampung halamannya, ya, yang jauh dari keburukan-keburukan, ya, karena di zaman jahiliyah itu banyak sekali ya keburukan-keburukan, ya. Maka anak-anak itu dijauhkan dari kejelekan-kejelekan itu. Nah, sehingga Nabi kita itu juga disusui. Ya, juga termasuk paman Nabi Hamzah. Hamzah itu termasuk saudara sesusuan Nabi. Meskipun Hamzah adalah pamannya, tapi usia Nabi dengan Hamzah tidak terpaut jauh. Nah, jadi siapa yang menyusui dan mengasuh Nabi? Yang pertama adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah budak dari ayah beliau. Jadi ayah beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan ya budak bernama Ummu Aiman, dan Ummu Aiman ini yang mengasuh Nabi. Ya, kemudian yang kedua adalah Thuwaibah. Thuwaibah itu mantan budak paman beliau Abu Lahab, ya. Abu Lahab ini paman kufur yang menentang. Ya, karena fanatik dengan agama nenek moyangnya. Ketika Rasulullah SAW itu lahir, Abu Lahab ini ketika dapat berita yang memberikan berita adalah Thuwaibah. Saking gembiranya, maka Abu Lahab ini itu disebutkan ya dia penyembelih 100 ekor unta, kemudian memerdekakan Thuwaibah sebagai rasa wujud senangnya atas kelahiran
ponakannya. Jadi ketika Nabi sayang sama Nabi, apalagi beliau orang yang jujur, orang yang baik, ya orang yang humble, yang tawadhu, semua senang. Tapi ketika Nabi SAW itu diutus oleh Allah, Allah turunkan risalah, ya kemudian Allah perintahkan untuk dakwah secara terang-terangan, kemudian mengajak ya orang itu untuk beribadah hanya kepada satu Rabb saja, yaitu beliau kumpulkan mereka, kemudian beliau ajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang ada, maka mereka pun terheran-heran. Ya, di antara yang marah adalah Abu Lahab. Ya, dia mengatakan, ya celaka engkau wahai Muhammad. Apakah untuk ini engkau mengumpul? Ya, apakah hanya untuk ini saja engkau kan kami? Ya, wa ataj'alu alihatana ilahan wahid? Apakah engkau hendak menjadikan sesembahan kami ini menjadi satu sesembahan saja? Hadza syai'un ujab. Ini aneh sekali. Kamu aneh banget. Ya, kenapa? Karena apa yang diajar atau diajak didakwakan oleh Nabi sesuatu yang aneh menurut mereka. Maka yang Nabi mengatakan badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu awalnya dalam kondisi asing, kondisi aneh, dikatakan aneh. Dan kemudian akan kembali asing, kembali aneh. Maka beruntunglah orang-orang yang dikatakan aneh tadi. Ya. Nah, kemudian baru Nabi disusui oleh ya wanita bernama siapa? Apa namanya? Halimatus Sa'diyah, ya. Nah, dan itu berada di daerah dataran tinggi di daerah sekitaran Taif, ya. Nah, kemudian kapan ibunda Nabi Muhammad SAW wafat? Ya, maka jawabannya ibunda Nabi SAW wafat ketika Nabi berusia 6 tahun. Subhanallah ya, itu masih hitungannya masih kanak-kanak ya, karena di bawah 7 tahun. Ternyata Allah sudah memanggil ibunda Nabi. Ya. Kemudian siapa yang mengasuh? Lalu kakeknya yaitu Abdul Muthalib yang mengasuh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian siapa yang mengasuh Nabi? Pertanyaan ke-8. Ya, siapa yang mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kakek beliau Abdul Muthalib wafat? Maka jawabannya kakek Nabi Abdul Muthalib wafat saat Nabi berusia 8 tahun. Jadi Abdul Muthalib hanya mendidik, mengasuh Rasulullah sekitar 1 sampai 2 tahun. Ya kurang lebih 2 tahun. Lalu pamannya Abu Thalib yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi 8 tahun lebih baru diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ya. Dan menariknya adalah ketika Rasulullah menikah dengan Ibunda Khadijah di usia 25 tahun, ya, kemudian Rasulullah tinggal dengan Ibunda Khadijah, maka Abu Thalib saat itu sedang mengalami kesulitan, maka beliau titipkan putra beliau yang bernama Ali ya radhiyallahu taala anhu agar Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu itu tinggal di rumah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian pertanyaan yang ke-9, kapan Nabi SAW safar ke Syam bersama dengan pamannya? Jadi Nabi diajak safar, ya diantaranya ke Syam, ya ini negeri yang cukup jauh ketika itu, ketika kendaraan masih berupa hewan-hewan tunggangan saja. Ya. Maka jawabannya adalah beliau safar bersama pamannya Abu Thalib ke Syam ketika usia beliau 12 tahun. Jadi dia untuk ke Syam, ya, usia 12 tahun. Kemudian pertanyaan yang ke-10, kapan safarnya Nabi SAW yang kedua? Ya, dia safar yang kedua itu tujuannya untuk berdagang, menjualkan barangnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dan sekembaliannya beliau nikahi Ibunda Khadijah. Saat itu usia beliau 25 tahun. Dan menurut sejumlah riwayat itu yang memingit atau yang melamar adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Melalui perantara, ya. Dan ini menunjukkan bahasanya wanita tidak aib boleh melamar laki-laki. Jadi lamaran itu bukan cuma laki-laki yang melamar wanita. Tapi wanita juga boleh melamar laki-laki. Ya, ini tidak ada. Nah, kemudian kapan bangsa Quraisy melakukan renovasi pembangunan Ka'bah? Karena ketika itu Ka'bah ya dalam kondisi yang kurang baik, ya, mulai hancur-hancur. Dan dahulu itu yang diberikan mandat dan amanat untuk menjaga Ka'bah, ya, umumnya dari suku Quraisy dengan berbagai macam kabilahnya, ya. Jadi mereka meskipun
masih dalam keadaan jahiliyah, ya tapi nggak dipungkiri mereka memiliki sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang baik. Seperti contohnya mereka ya uh, sangat memuliakan tamu, ya. Itu diantara karakter-karakter yang masih yang maksudnya di apa maksudnya dipertahankan oleh Islam, karena memang ini adalah termasuk akhlak yang baik, yaitu memuliakan tamu, ya. Dan mereka ketika itu bertugas untuk mengatur jalannya haji. Artinya haji ada pada saat itu. Ya, orang tawaf di Ka'bah, karena ini adalah ajaran, artinya memang ada. Nah, namun yang patut untuk kita pahami bersama, ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bentuk haji di kala itu penuh dengan kemungkaran dan penuh dengan kemaksiatan. Karena mereka ketika tawaf dalam kondisi, mohon maaf, bugil, tidak berpakaian. Kemudian ada ratusan patung-patung yang dipasang di sekitaran Ka'bah. Ya, karena itulah mereka dalam kondisi, dikatakan kondisi berada di dalam kegelapan, yaitu jahiliyah. Nah, Nabi SAW, ya, itu adalah manusia yang semenjak dari kecilnya beliau terjaga. Makanya di dalam asuhan ibunda di dalam asuhan ibu susu Rasulullah SAW, ya, Halimah, ya, Rasulullah SAW itu beliau pernah ketika bermain dengan anak-anak itu didatangi oleh malaikat, kemudian malaikat itu membelah dadanya dan membersihkannya, ya. Nah, dan Nabi SAW itu adalah manusia yang terhindar dari sifat-sifat jelek dan sifat-sifat buruk. Makanya beliau adalah orang yang dicintai dan disayangi. Bangsa Quraisy melakukan renovasi pembangunan Ka'bah ketika Nabi usianya 35 tahun. Ketika terjadi renovasi pembangunan Ka'bah, ada perdebatan di antara mereka. Siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Maka mereka pun ketika berdebat sampai hendak berantem, akhirnya mereka mengusulkan kenapa tidak Muhammad SAW saja yang dijadikan penengah. Karena beliau adalah orang yang jujur, orang yang tidak pilih kasih, ya, orang yang punya integritas. Akhirnya Nabi SAW dijadikan hakim, penengah saat bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya dengan kecerdasan beliau, makanya Nabi punya sifat dikatakan fatanah. Beliau cerdas. Beliau letakkan Hajar Aswad di tengah kain, kemudian beliau perintahkan tiap kabilah, yang waktu itu ada 4 kabilah, untuk memegang setiap ujung kain. Ya, agar mereka bersama-sama punya andil dalam rangka untuk apa? Untuk memindahkan Hajar Aswad. Ya, jadi mereka tuh ternyata saling berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensi siapa yang paling berhak untuk menjaga Ka'bah. Dan Ka'bah hatta di zaman jahiliyah itu adalah tempat yang juga mereka muliakan dan mereka istimewakan. Ya. Nah, jadi mereka mengangkat Hajar Aswad, ditaruh di kain, kemudian mereka memegang masing-masing ujung kain. Nah, ketika mereka mengangkat Hajar Aswad untuk dipindahkan ke tempatnya, maka tangan Nabi SAW lah yang meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya. Jadi yang memasukkan Hajar Aswad ke tempatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan yang ke-12, berapa usia Nabi SAW saat diutus menjadi Nabi dan kepada siapa beliau diutus? Maka jawabannya, nak, Nabi SAW diutus menjadi Nabi saat beliau usianya 40 tahun. Ya, ketika 40 tahun ini adalah usia puncak manusia, ya, di mana mereka sudah mengalami kemampuan untuk bersikap hikmah yang lebih baik lagi. Ya. Dan beliau diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk kabilah Arab saja. Sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Makanya semua nabi dan rasul itu diutus Allah sebagai mubasyirin wa mundhirin, sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pertanyaan yang ke-13, apa permulaan wahyu yang pertama kali diterima Nabi? Mungkin ada sebagian orang menganggap, ya, wahyu yang pertama adalah Al-Quran, surat Iqra. Padahal bukan. Sebelum Jibril alaihissalam datang,
untuk menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mentalkin Nabi, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Nabi mengatakan, ya ana lastu biqari, aku nggak bisa baca. Maka sebenarnya sebelum Jibril alaihissalam datang menemui Nabi ketika Nabi sedang bertahannuts, menyepi, menjauhkan diri dari keramaian manusia yang banyak melakukan keburukan, dan Nabi pun menghabiskan waktunya untuk bertafakur, yaitu bertahannuts di gua, ya, di Jabal Nur, ya, pada saat itu, ya. Nah, dikatakan Jabal Nur adalah gunung yang bercahaya karena disitulah Al-Quran itu turun, ya. Dan beliau pun bertahannuts di gua Hira, ya. Nah, tapi sebelum wahyu Al-Quran itu turun, sebenarnya sudah ada permulaannya. Di antaranya adalah ar-ru'ya as-sadiqah, ya, mimpi yang benar. Jadi Nabi seringkali bermimpi. Dan mimpinya para nabi itu seringkali adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau melihat mimpinya itu datang dengan jelas seperti fajar subuh. Nah, juga ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ketika sebelum turunnya Al-Quranul Karim, itu tanda-tanda wahyu atau tanda-tanda kenabiannya itu sudah mulai muncul. Ya, sudah mulai ada. Seperti misalnya, ya, beliau mendengarkan salam, ya, ketika itu dari sejumlah batu, ya, yang mana beliau tidak mengetahui saat itu. Nah, kemudian bagaimana keadaan Nabi sebelum menerima wahyu dan kapan turunnya wahyu pertama? Ya, jadi keadaan Nabi pada saat sebelum menerima wahyu adalah saat itu beliau sedang bertafakur, yaitu beribadah kepada Allah di Gua Hira, dan beliau sebenarnya bersiap-siap untuk hal tersebut. Ya, karena ini sudah menjadi ketentuan Allah. Allah sedang menyiapkan Rasulullah Muhammad SAW untuk menerima wahyunya. Ya, dan waktu turun kepada beliau saat itu beliau sedang beribadah di Gua Hira atau sedang bertahannuts di Gua Hira. Nah, ketika itulah Jibril alaihissalam datang mendekap Rasulullah dan mentalkinkan, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Karena pertanyaan yang ke-15, wahyu apa yang turun yang pertama kali dari Al-Quran? Maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Asalnya Jibril mengatakan Iqra, bacalah wahai Muhammad. Ya ana lastu biqari, aku enggak bisa baca. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Nabi mengatakan ana lastu biqari. Iqra, baru kemudian ditalkin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha menciptakan, atau yang menciptakanmu. Ya, atau yang menciptakan. Ya khalaqal insan min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, ya, dan Rabbmu adalah yang Maha Pemurah, Maha Dermawan. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan perantaraan pena, dengan perantaraan qalam, ya 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, nah ini jadi adalah ayat yang pertama kali turun, ya. Kemudian ketika turun ayat ini, Nabi ketakutan karena ini suatu hal yang baru dan ini manusiawi sekali. Kita seringkali akan merasa takut, bahkan sampai gemetaran ketika didatangi sesuatu yang asing dari kita. Nabi juga sama. Ketika beliau didatangi Jibril, beliau segera turun, beliau ketakutan luar biasa. Ya, kemudian ketika sampai di rumahnya, beliau berkata kepada istrinya, ya, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, apa kata Nabi SAW, apa namanya? Zammiluni. Ya wahai Khadijah, selimuti aku, ya. Maka dengan sabar, penuh kasih sayang, Ibunda Khadijah menyelimuti suaminya. Ya, kemudian beliau arahkan untuk beristirahat. Ya, kemudian beliau biarkan suaminya beristirahat sampai Nabi sendiri yang menceritakan. Ya, maka Ibunda Khadijah pun mensupport Nabi, mendukung Nabi dan menghibur Nabi. Ya. Karena di antara yang beliau sampaikan adalah karena Nabi adalah orang yang dermawan, orang yang tidak berbuat buruk ataupun jelek. Ya, nah. Kemudian pertanyaan ke-16, siapa saja yang pertama kali mengimani risalah Nabi SAW ketika Nabi SAW menyampaikan ada ayat yang turun, siapa yang pertama kali mengimani? Maka secara mutlak yang mengimani pertama kali adalah istri beliau, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah bintu Khalid. Adapun dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah sahabat dekat Nabi. Ya, kurang lebih beliau lebih muda 2 sampai 3 tahun dari Rasulullah. Ya.
Dan Abu Bakar As-Siddiq, kata Abu Bakar itu adalah kunyah, tapi itu bukan nama, yaitu kunyah. Karena nama beliau, ya, ulama berbeda pendapat, ya. Sebagian mengatakan Abdullah, dan ini pendapat yang masyhur. Ayah beliau bernama Utsman, tapi seringkali dikenal dengan kunyah Abu Kuhafa. Makanya beliau seringkali disebut dengan Abdullah bin Abi Kuhafa. Artinya adalah, ya, sahabat, ya, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu sahabat sekaligus mertuanya Nabi SAW. Ya. Lalu kemudian dari kalangan wanita dewasa tentunya adalah istri Nabi SAW, yaitu Ibunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Adapun dari kalangan anak-anak, yang mana kita tahu, ya sebagaimana saya singgung tadi, paman Nabi Abu Thalib dalam kondisi sulit, maka beliau titipkan anaknya Ali radhiyallahu ta'ala anhu ke rumahnya Rasulullah. Sehingga Sayyidina Ali ini tumbuh bersama, ya, dengan Rasulullah, melihat bagaimana Rasulullah SAW. Nah, ketika ayat ini turun, maka yang pertama kali mengimani dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari kalangan mantan budak, ya maulah, itu adalah Zaid bin Harithah. Sebelumnya Zaid bin Harithah ini sempat menjadi anak, jadi sempat dianggap, ya, Zaid bin Harithah ini adalah sebagai anak angkat Rasulullah, anak adopsi. Ya, cuman akhirnya koreksi oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada anak adopsi sebenarnya. Ya, karena statusnya dia tetap adalah bukan mahram, kecuali apabila sang ibu atau sang wanita menyusui anak tersebut, ya. Ya, selama usianya masih di bawah 2 tahun. Nah, jadi yang mantan budak adalah Zaid bin Harithah. Kemudian yang masih budak, ya, yang masih menjadi budak, kemudian masuk Islam duluan adalah Bilal bin Rabah al-Habashi, ya, radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, lalu bagaimana, pertanyaan ke-17, proses jalannya dakwah kepada Islam? Maka jawabannya adalah awalnya dakwah dilakukan secara sirriyah, sembunyi-sembunyi. Ya, tidak terang-terangan, selama kurang lebih 3 tahun. Ya, kemudian Nabi baru diperintahkan untuk berdakwah secara jahriyah, terang-terangan. Ya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, ya. Jadi Allah memerintahkan, ya, kum fa'andir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Baru Nabi berdakwah secara terang-terangan. Nah, disitulah baru mulai munculnya tantangan yang sebenarnya. Karena sudah mulai banyak orang-orang yang menolak, bahkan mengintimidasi dan mengancam Rasulullah karena dakwahnya. Bagaimana kondisi Nabi SAW dan orang-orang yang mengimani beliau setelah dakwah secara terang-terangan? Maka jawabannya orang-orang musyrikin berusaha keras menyakiti Nabi dan menyakiti orang-orang Islam. Sampai-sampai diizinkan bagi orang yang beriman, ya, oleh Nabi untuk hijrah ke Raja Najasyi di Habasyah atau di Ethiopia. Nah, orang-orang musyrikin, mereka sepakat untuk membunuh Nabi SAW, namun Allah menjaga beliau dan menjadikan paman beliau Abu Thalib sebagai pelindungnya untuk menjaga Nabi dari kejahatan mereka. Nah, lalu kemudian ketika Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, itu disebut dengan bi'tsah, yaitu diutusnya Nabi. Pertanyaan ke-19, siapa yang wafat pada tahun ke-10 setelah bi'tsah, setelah Nabi diutus menjadi Nabi? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah pamannya Abu Thalib. Kemudian diikuti oleh istri Nabi SAW. Makanya itu menjadi amul huzn, ya, tahun kesedihan. Karena pamannya wafat, nggak lama kemudian diikuti oleh istri beliau yang beliau cintai, itu Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, di tengah kesedihan ini, Allah menghibur Rasulullah SAW. Dan itulah terjadinya Isra Mi'raj. Ya, pertanyaan ke-20, kapan terjadinya Isra Mi'raj? Jawabannya Isra Mi'raj terjadi saat Nabi berusia 50 tahun. Kali 50 tahun Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40. Ya, berarti di tahun 10 ba'da bi'tsah. Atau 3 tahun sebelum hijrah. Ya, 3 tahun sebelum hijriyah. Ya, nah. Jadi Isra Mi'raj terjadi ketika Nabi berusia 50 tahun, dan Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi dijemput oleh Burak, ya, dan juga Nabi dibersamai oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril menampakkan dirinya, dan kata Nabi ada 600 sayap, satu sayap itu, ya, seluas ufuk, ya, ufuk itu artinya sejauh mata memandang. Dan Isra adalah Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa, beliau mengimami, ketika itu beliau bertemu dengan, ya, para nabi dan para rasul. Ulama berbeda pendapat apakah hanya ruhnya saja ataukah juga dengan fisiknya. Ya. Nah, adapun Mi'raj adalah Nabi naik, ya, naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa
ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, ya sampai ke langit yang paling tinggi yaitu langit ke-7. Kemudian pertanyaan ke-21, bagaimana sih caranya Nabi mendakwai orang-orang di luar Mekah? Maka jawabannya adalah Nabi biasa mendakwai para penduduk Taif dan menghadirkan dirinya di musim-musim dan tempat berkumpulnya manusia. Artinya ketika manusia kumpul, maka beliau hadir. Ya, hingga akhirnya dakwah beliau pun diterima ya oleh penduduk Madinah yang dikenal dengan Yathrib pada saat itu, dari kalangan Ansor yang datang, kemudian mereka mengimani Nabi SAW dan akhirnya mensupport dan membantu Nabi. Kenapa orang Mesir itu datang ke Mekah? Ya karena untuk berhaji. Kemudian mereka ternyata ketemu Rasulullah SAW. Ya, berapa lama Nabi berdakwah di Mekah? Ya, pertanyaan ke-22. Maka jawabannya Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Kemudian pertanyaan ke-23. Kemana Nabi SAW berhijrah? Jawabannya adalah Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Nabi berhijrah ke Madinah. Kemudian berapa lama Nabi tinggal di Madinah? Maka jawabannya Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun. Kemudian Allah wafatkan beliau. Kemudian syariat Islam apa saja yang telah diwajibkan di Madinah? Maka telah diwajibkan untuk menegakkan salat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa, haji, jihad, adzan, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Karena di Madinah itulah ya syariat itu sudah mulai berangsur-angsur sempurna. Dan Allah turunkan kitab sucinya secara berangsur-angsur untuk menguatkan dan mengokohkan. Kemudian apa saja peperangan Nabi yang paling penting? Maka diantaranya adalah pertama perang Badar Al-Kubra, di mana di situ ada sejumlah sahabat-sahabat yang mulia gugur, mati syahid, di antaranya paman beliau. Tapi kaum muslimin mengalami kemenangan. Kemudian perang Uhud. Nah, inilah kekalahan pertama kali kaum muslimin. Sebab utamanya karena sebagian dari mereka mengingkari arahan dan nasihat Nabi SAW, ya, untuk tetap stay di Jabal Rumat, di Bukit Pemanah, jangan bergeser, berpindah, meskipun melihat ada banyaknya ghanimah. Tapi ternyata mereka ya tergiur dengan ghanimah, dan mereka menganggap mereka sudah menang. Akhirnya mereka pun turun, dan ini digunakan momennya oleh Khalid ibn Walid, yang mana saat itu beliau masih musyrik, sebelum beliau masuk Islam. Beliau yang mengambil ya atau menguasai tempat tersebut, dan akhirnya ini sebab kaum muslimin mengalami kekalahan. Menarik adalah Khalid ibn Walid. Ini adalah salah satu sahabat yang dikatakan sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Kenapa? Karena setiap kali peperangan di dalam sejarah, kita belum dapati Khalid ibn Walid itu mengalami kekalahan. Setiap kali peperangannya mesti menang. Hatta ketika beliau masih kafir, masih musyrik, dan beliau menjadi pimpinan perang, itu perangnya mesti menang. Karena beliau adalah orang yang sangat berbakat, orang yang sangat-sangat ahli di dalam peperangan. Kemudian perang Ahzab ya, atau perang sekutu ya ibaratnya, di mana kaum muslimin mereka harus berperang melawan ya ribuan dari sekutu-sekutu, mulai dari Bani Ghassan ya, kemudian juga belum lagi dari orang-orang Yahudi yang mana mereka berkhianat, kemudian disupport juga oleh orang-orang musyrikin. Kemudian perang maksud saya Bani Quraidah ya, ketika Bani Quraidah bikin masalah, dan kemudian Fathu Makkah, yaitu penaklukan Makkah. Lalu pertanyaan ke-27, apa ayat Al-Quran yang terakhir kali turun? Ya, nah memang ada khilaf di antara para ulama. Ya, namun ini pendapat yang lebih mu'tabar. Ayat Al-Quran yang turun terakhir kali adalah firman Allah surat Al-Baqarah 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab di hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diri diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sementara mereka tidak dianiaya sedikit pun. Kemudian menuju ke pertanyaan terakhir, kapan Nabi SAW wafat dan di usia berapa beliau wafat? Nabi wafat di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah di usia 63 tahun. Kemudian siapa istri-istri Nabi? Ya, ini penting untuk kita ajarkan. Ya, nah, namun di sini penulis tidak menyebutkan semuanya. Beliau hanya menyebutkan 5 di antaranya. Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan Hafsah. Ya, nah sebenarnya kita bisa juga mengajarkan semua istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yaitu yang pertama adalah ibunda Khadijah.
radhiyallahu taala anha. Ya, kemudian Nabi menikahi setelah Ibunda Khadijah wafat adalah wanita janda bernama Saudah bintu Zam'ah. Ya, Saudah bintu Zam'ah. Ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi menikahi satu-satunya gadis dari semua istri Nabi, yaitu bernama Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Dan Nabi menikahi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu karena apa? Oleh sebab wahyu. Tidak sebagaimana tuduhan orang-orang yang keji kepada Nabi kita SAW, itu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang beliau diperintahkan untuk menikahi Ibunda Aisyah. Baru kemudian setelah itu beliau menikahi Hafsah bintu Umar. Ya. Di mana ketika itu suaminya Hafsah gugur. Ya, pada saat perang Badar. Kemudian setelah itu Nabi menikahi Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah itu dikenal dengan nama Ummu Masakin, ya, Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Karena beliau sangat ramah, sangat dermawan, sangat murah hati kepada orang-orang fakir miskin. Namun pernikahan Nabi dengan Zainab bintu Khuzaimah hanya sebentar. Karena setelah menikah beberapa bulan kemudian Zainab pun wafat, meninggal dunia. Nah, kemudian baru Nabi menikahi Ummu Salamah. Ya, yang dikenal dengan namanya Hindun, ya, binti Abi Umayyah. Ya. Nah, beliau sebenarnya punya suami yang beliau sayang, yaitu Abu Salamah. Ya. Dan Abu Salamah ini gugur. Nah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah sempat diminta oleh sejumlah sahabat, ya, di antaranya Abu Bakar, kemudian Umar, namun beliau diam. Ya, beliau tidak menerima. Akhirnya beliau pun diminta oleh Rasulullah SAW. Ya, dan beliau adalah wanita yang cerdas. Di antara wanita-wanita cerdas selain Ibunda Aisyah adalah Ummu Salamah. Makanya banyak riwayat beliau, ya, seringkali menjadi delegasi kaum wanita untuk bertanya kepada Nabi SAW. Nah, kemudian Zainab bintu Jahsh, istri Nabi. Dulu Zainab bintu Jahsy pernah menikah dengan Zaid bin Harithah. Ya, mantan budaknya Nabi SAW. Dan termasuk yang masuk Islam, ya, di awal-awal. Dan yang termasuk menemani Nabi ketika Nabi saat itu hijrah ke Taif dan kemudian Nabi disakiti. Ya. Dan nikahnya Zainab bintu Jahsy itu sebenarnya juga suatu hal yang sudah ditentukan Allah sebagai bentuk pembelajaran, ya, terhadap umat. Karena Zaid bin Harithah sempat dianggap Zaid bin Muhammad. Ya, Zaid bin Muhammad, ya, dianggap sebagai anak angkat. Nah, kemudian Allah ingin meluruskan bahwasanya tidak ada yang namanya anak angkat. Nah, akhirnya Zainab pun diatur, ya, maksudnya sudah ditentukan oleh Allah menikah dengan Zaid bin Harithah, kemudian diceraikan oleh Zaid bin Harithah, kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Ya, dinikahi oleh Rasulullah. Artinya menikahi wanita, ya, yang mana wanita itu bukan menantu yang sebenarnya, karena Zaid bin Harithah bukanlah putra Nabi, ya, maka itu dibolehkan, ya, karena anak adopsi tidak sama statusnya dengan anak kandung, ya, sehingga tidak menjadi mahram. Kemudian istri Nabi berikutnya adalah Juwairiyah, ya, bintul Haris, ya. Nah, jadi beliau ini adalah salah satu tawanan sebenarnya, ya, dan beliau adalah putri dari pimpinan suku pada saat itu. Ya, dan dengan dinikahinya Juwairiyah itu ternyata membawa manfaat, ya, karena manfaatnya adalah menyebabkan banyaknya, ya, suku-suku yang tadinya bermusuhan akhirnya mereka bisa bersatu. Ya, kemudian Nabi juga menikahi putrinya dari sahabat Abu Sufyan. Nah, sebagian orang banyak mencela, ya, sahabat Abu Sufyan. Karena beliau Islam belakangan, yaitu di saat Fathu Makkah. Ya. Namun ketika seorang telah masuk Islam dan ketemu dengan Nabi dan mengimani Nabi, kemudian menjadi sahabat, maka tidak boleh dicela. Tetap harus dihormati dan dimuliakan. Apalagi beliau adalah mertuanya Rasulullah. Karena beliau punya putri bernama Romlah. Romlah adalah saudarinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Lebih dikenal dengan nama Ummu Habibah. Ya. Dan ini, ya,
memberikan manfaat, yaitu akhir dari permusuhan antara keluarga Abu Sufyan dan istrinya dengan kaum muslimin, dengan para sahabat yang lainnya. Karena Abu Sufyan sempat menjadi pimpinan dari musyrikin Quraisy. Ya, lalu kemudian juga Nabi menikahi Sofia bintu Huyai, putri dari seorang dari seorang pimpinan Yahudi, dan beliau termasuk tawanan. Ya, dan Sofia adalah wanita yang sangat cantik jelita dan seringkali menyebabkan istri-istri Nabi yang lainnya menjadi cemburu. Dan banyak riwayat yang bercerita tentang Sofia, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, itu menunjukkan bagaimana Nabi SAW itu begitu sangat perhatian, selain dengan Sofia dan juga dengan istri-istri yang lainnya. Seperti riwayat bagaimana ketika beliau sedang safar dan ketika itu Sofia yang menemani beliau, ternyata untanya Sofia ini lambat, akhirnya beliau bolak-balik ketinggalan. Dan ketika Nabi tahu ketinggalan, maka Nabi pun menjemput Sofia, dan ketika dilihat Sofia menangis. Menangis kenapa? Karena selalu ketinggalan, tidak bisa membersamai Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengusap air matanya Sofia. Diusap air matanya Sofia dan ditenangkan. Bahkan Nabi pernah menjadikan pahanya yang ditekuk untuk menjadi pijakan Sofia untuk menaiki unta. Nah, kemudian istri Nabi yang berikutnya adalah Maimunah. Ini adalah istri Nabi yang terakhir, yaitu yang dinikahi setelah Fathu Mekah. Kemudian Nabi juga punya ima. Ima itu adalah kayak budak wanita seperti Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria inilah lahir putra Nabi yang bernama Ibrahim yang juga wafat ketika masih bayi. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan sedikit Sebutkan siapa saja anak-anak Nabi SAW. Anak-anak Nabi yang laki-laki ada 3. Semuanya meninggal dunia ketika masih kecil. Pertama Al-Qasim, makanya Nabi disebut dengan Abul Qasim. Kemudian yang kedua Abdullah. Nah, kemudian yang ketiga Ibrahim adalah anak dengan Maria Al-Qibtiyah. Jadi anak dari Ibunda Khadijah cuma 2 yang laki-laki, Qasim dan Abdullah. Adapun anak perempuan semuanya dari keturunan Khadijah, lahir dari rahimnya Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Siapa itu? Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Zainab. Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Zainab wafat semuanya sebelum Rasulullah wafat. Fatimah wafat setelah Rasulullah wafat 2 bulan setelahnya. Nah, jadi semua anak Nabi ini dilahirkan oleh Ibunda Khadijah kecuali Ibrahim, Karena Ibrahim adalah putra dari Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah. Dan semua wafat sebelum Nabi wafat kecuali Fatimah yang wafat bukan 2 bulan, 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW. Kemudian yang terakhir dari bab ini adalah di atas apa Nabi meninggalkan umatnya. Nabi meninggalkan umatnya di atas ajaran yang terang benderang. Karena kata Nabi SAW Taraktukum 'alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang sangat terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya bagaikan siangnya. La yazighu anha illa halik. Dan tidaklah berpaling dari ajaran ini melainkan ia akan binasa. Dan Nabi tidaklah meninggalkan suatu kebaikan melainkan pasti sudah Nabi tunjukkan. Dan Nabi tidaklah meninggalkan suatu keburukan melainkan pasti Nabi sudah peringatkan darinya. Karenanya sesuatu yang baik sudah Nabi ajarkan, sesuatu yang buruk sudah Nabi peringatkan, dan agama ini sudah sempurna, dan agama ini tidak perlu ada modifikasi dan tambahan-tambahan. Kewajiban kita cukup ittabi'u, ikutilah Nabi SAW, wala tabtadi'u, dan jangan mengada-ada, jangan membuat-buat yang baru. Nah, walhamdulillah ini adalah yang bisa kita baca, yaitu bab dari ma la yasa'u atfalul muslimina, yaitu bab tentang masalah sirah Nabi secara ringkas dalam bentuk tanya jawab. Nah, insya Allah baru nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu bab tentang seputar tafsir yang ringan, yang mudah bagi anak-anak kita. Baik, mungkin sebelum kita tutup, apabila ada pertanyaan, kalau belum ada pertanyaan, alhamdulillah, kita bisa menutup majelis karena sudah pukul 10 lewat. Insya Allah nanti bisa diajukan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.